Jamaah sekalian dan para pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari kita pun ternyata menggunakan pola komunikasi seperti ini. Misalnya anak kecil kita di rumah, kita ingin dia juara di kelas, dan kita nggak mau sampai dia gagal naik kelas. Bagaimana kita mengarahkan anak ini? Kita menggunakan bahasa targhib, kemudian kita juga menggunakan bahasa tarhib. Bahasa targhib adalah bahasa-bahasa yang bersifat janji-janji, yang sifatnya memberikan dorongan, yang memberikan motivasi. Adapun tarhib adalah bahasa-bahasa yang sifatnya ancaman. Maka kita katakan kepada anak, kamu kalau berhasil mendapatkan ranking 1, kita akan pergi umrah. Jamaah sekalian, memberikan sebuah janji yang indah untuk sebuah perintah, ini dinamakan targhib. Tapi kadang-kadang anak-anak kita mempermainkan nasib mereka di sekolah. Mereka tidak belajar, walau peluang belajar telah kita buka selebar-lebarnya. Artinya ketika kita ngerasa bahwa komunikasi targhib ini sudah tidak bermanfaat, maka biasanya kita menggunakan komunikasi tarhib, ancaman. Kalau sampai kamu gagal, kamu akan tahu rasa nanti. Ini dinamakan dengan bahasa, ini dinamakan dengan komunikasi tarhib. Nah, Allah Azza wa Jalla menggunakan dua pola komunikasi ini untuk membimbing manusia, menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah, betapa besar keinginan Allah agar agar manusia ini betul-betul berada dalam kebaikan. Maka Allah tidak cuma memotivasi mereka dengan bahasa targhib, di samping itu Allah juga menyampaikan komunikasi tarhib. Agar apa? Agar orang-orang yang beriman ini, agar orang-orang yang baik, agar manusia ini semakin termotivasi. Nah, sewaktu dia bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, dia ingat targhib. Sewaktu ada pikiran untuk meninggalkan kebaikan, dia ingat targhib. Sehingga targhib dan tarhib ini mengokohkan seseorang. Nah, jamaah sekalian, komunikasi targhib dan tarhib inilah yang kita lihat antara ayat 35 dan ayat 36. Pada ayat 35, Allah berbicara tentang orang beriman dan akan seperti apa akhir perjalanan mereka. Lalu pada ayat 36, Allah berbicara tentang orang kafir dan akan seperti apa akhir perjalanan mereka. Dua keadaan yang sangat kontras. Ini dinamakan muqabalah dalam ilmu balaghah. Ini dinamakan bahasa targhib dan tarhib oleh ulama-ulama kita. Semua ini agar manusia memperoleh satu bimbingan yang sempurna. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua dalam ayat yang mulia, ayat 36 ini seperti kita jelaskan adalah untuk mengancam orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang akan diancam ini, tentu saja mereka meragukan sejumlah keterangan-keterangan Al-Quran. Allah tahu keraguan-keraguan mereka terhadap kebenaran Al-Quran. Maka perhatikan bagaimana Allah mengancam mereka. Allah awali bahasa ancaman dengan menggunakan kata inna. Innal ladzina kafaru. Satu. Nomor dua, Allah kembali mengatakan lau anna lahum ma fil ardi. Itu nomor dua. Jadi Allah gunakan inna, Allah gunakan anna. Kedua kata ini bermakna sesungguhnya. Sungguh orang kafir. Andai kata sesungguhnya mereka memiliki dunia, memiliki dua dunia. Jadi untuk apa Allah mengucapkan sesungguhnya dua kali? Karena Allah tahu kepada siapa ayat ini ditujukan. Ayat ini adalah untuk orang-orang kafir yang meragukan kebenaran.
Di depan orang-orang yang ragu dibutuhkan susunan kata yang benar-benar kuat untuk meyakinkan. Maka untuk menghilangkan keraguan mereka terhadap kebenaran ayat, Allah berbicara menggunakan inna, bahkan Allah sambung dengan anna. Dalam bahasa Arab, sayangnya kita bukan orang Arab. Dalam bahasa Arab, apabila informasi disampaikan dengan inna atau anna, itu informasi yang sangat akurat, tidak perlu lagi diragukan. Kalau diawali dengan inna atau diawali dengan anna. Lantas bayangkan dalam ayat ini, Allah tidak cuma mengawali dengan inna atau anna, tapi Allah justru menggabungkan kedua-duanya, inna dan anna. Menunjukkan bahwa informasi dalam ayat ini punya bobot yang sangat meyakinkan. Karena Allah berbicara tentang orang kafir yang jiwanya penuh dengan keraguan, maka Allah berbicara dengan mereka menggunakan inna dan anna. Karena Allah tahu bahwa dalam jiwa mereka ada keraguan. Nah, jadi kalau ada orang yang meragukan sesuatu, saya nggak yakin si fulan datang tuh. Dia nggak yakin. Lalu Anda mengatakan, iya, ceritanya dia sudah datang. Anda sampaikan bahasa yang biasa-biasa saja terhadap orang yang sedang ragu. Padahal Anda ingin meyakinkannya. Ini tidak cerdas. Jika Anda ingin meyakinkan orang yang ragu, gunakan bahasa yang meyakinkan. Si fulan benar-benar sudah yakin. Kalau Anda katakan benar-benar datang, tentunya keraguannya akan hilang sesuai dengan kata yang memberikan sebuah keyakinan tadi. Nah, ini pelajaran kedua. Ini adalah pelajaran secara lughawiyah. Adapun pelajaran yang ketiga dalam ayat yang mulia, bahwa ayat ini bercerita tentang keadaan orang kafir nanti di hari akhirat. Setelah mereka melihat fakta bahwa hari akhirat yang disampaikan oleh kitab-kitab suci, yang disampaikan oleh nabi-nabi, ternyata semuanya telah konkret, semuanya telah nyata di depan mata. Berbangkit dari kubur nyata, lalu kemudian mahsyar, berkumpul nyata, pertimbangan amal nyata, bahkan surga dan neraka nyata. Setelah semuanya nyata di depan mata, tidak ada lagi keraguan. Kemudian nyata pula bagi mereka bahwa nasib mereka adalah neraka. Ketika itu ada satu keinginan setiap kafir, ingin menebus diri. Ingin menebus diri. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengaitkan hadis ayat 36 dan 37 ini dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, setelah orang-orang kafir dan para penghuni neraka betul-betul memasuki neraka, Allah bertanya kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata aku berikan kepadamu dunia dan isinya, apakah kau akan menyerahkan itu semua untuk menebus dirimu keluar dari neraka ini? Maukah engkau menebus dirimu dengan kekayaan sepenuh bumi? Mau tidak? Allah bertanya seperti itu kepada orang kafir dan para ahlun nar. Jawabannya apa? Positif. Mereka mengatakan iya. Andai kata kami memiliki dunia atau 2 kali dunia, akan kami korbankan semua itu demi sebuah tebusan bebas dari neraka ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, justru aku telah meminta kalian sesuatu yang lebih kecil dari dunia. Kalian ingin menebus diri dengan 2 kali dunia, padahal tuntutanku dulu sangat kecil. Aku hanya memerintahkan kalian beriman. Sederhana bukan? Kalian abaikan yang kecil itu, dan hari ini kalian siap menebus diri dengan sesuatu yang besar. Tidak diterima lagi, kata Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah sekalian,
berada di neraka, tentu saja itu sakit. Dan tambah sakit lagi karena penyesalan yang berkecamuk. Andai kata tidak di neraka, kecamuk penyesalan saja sebuah azab. Maka orang-orang kafir di dalam neraka tersiksa lahir dan batin. Lahiriah mereka tersiksa oleh neraka, batiniah mereka tersiksa dengan penyesalan. Karena kebenaran itu bersinar demikian jelas di depan mata mereka sewaktu dunia. Tapi walau demikian jelas kebenaran bersinar jelas sekali, merekalah yang menutup mata sehingga cahaya ini nampak gelap-gelap saja. Bukan karena kebenaran tidak bercahaya, bukan karena kebenaran gak bersinar, tapi merekalah yang menutup mata, atau setidaknya mereka membuat penghalang sehingga sinar ini benar-benar tidak mereka ambil. Nah, maka ayat ini bercerita tentang sebuah keinginan orang kafir. Dan ayat ini bercerita bahwa keinginan orang kafir tersebut sekedar keinginan, tidak akan ada nyatanya. Artinya itu adalah angan-angan mereka. Jadi Anda bayangkan, angan-angan itu, ini nih orang kafir, mereka ingin menebus diri supaya keluar. Itu keinginan atau angan-angan? Jawabannya itu adalah angan-angan, bukan keinginan. Sebuah keinginan masih ada kemungkinan akan menemukan faktanya, akan menemukan konkretnya. Itu keinginan. Tapi sebuah angan-angan adalah bayang-bayangan dusta dalam pikiran seseorang. Nah, dan angan-angan orang kafir dalam ayat ini disebabkan karena penyesalan mereka yang sangat besar. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia. Ayat ini, ayat 36 dan ayat 37 menjelaskan betapa besar azab yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Perhatikan ayat 36, azab yang mereka alami adalah azabun alim. Lalu perhatikan ayat 37, ayat yang mereka alami, azab yang mereka jalani itu adalah azabun mukim. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Azabun mukim, azab yang terus menerus dan tiada henti. Jadi azab mereka secara kualitas dan temporer. Maksudnya berapa lama mereka diazab? Azabun mukim, selama-lamanya. Azab selama-lamanya berat atau ringan? Azabun alim. Jadi azab yang rasa dari azab itu adalah azabun alim. Masa waktu azab itu adalah azabun mukim, azab yang terus menerus. Maka azab yang akan diderita oleh mereka sangat besar. Rasanya alim, lamanya mukim. Rasanya pedih, lamanya selama-lamanya. Betapapun pedihnya azab, tapi kalau masih ada kemungkinan keluar, masih ada sesuatu yang membuat azab ini terasa ringan. Orang-orang beriman yang memiliki kejahatan-kejahatan yang tidak diampuni oleh Allah, tentu mereka masuk neraka. Nah, walaupun neraka terasa begitu pedih sekali, tapi begitu mereka sadar, mereka tahu bahwa nanti akan ada saatnya berakhir, maka azab ini akan terasa lebih ringan. Ketika mereka sadar bahwa akan ada sebuah akhir. Nah, lantas Anda bisa bayangkan tentang orang kafir. Azab yang diderita demikian sakit dan tidak akan berakhir. Tersiksa dan betul-betul putus asa, nggak akan bisa keluar. Mereka tahu nggak akan bisa keluar, namun angan-angan mereka untuk keluar sangat besar. Dan ini siksaan pula. Makanya tadi kita jelaskan bahwa
hukuman untuk orang kafir, sanksi untuk orang kafir adalah lahiriah dan batiniah. Dan kita nggak tahu mana yang lebih sakit. Lahiriah yang tersiksa dengan neraka atau batiniah yang tersiksa dengan keputusasaan. Ini dua siksaan lahiriah batiniah, entah mana yang lebih sakit dari keduanya. Namun itulah satu keadaan konkret yang akan dialami oleh setiap orang kafir. Kemudian pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, bahwa Allah menolak tebusan mereka walaupun sebanyak apa. Kan dalam ayat ini andai kata orang kafir memiliki dunia, ditambah lagi dunia yang sama dengan dunia yang sekarang, andai kata mereka memiliki kekayaan sebesar 2 dunia, mereka berangan-angan menebus diri. Tapi tebusan sebesar itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena telah sampai di akhirat. Makanya ulama kita berpesan, ketika tebusan sekecil apapun sekarang ini diterima oleh Allah, tebus dirimu. Sebelum nanti tebusan tidak diterima walau sebesar apa. Sekarang mumpung Anda di dunia, sekecil apapun tebusan diri akan diterima oleh Allah. Karena memang saatnya sekarang adalah saat menebus diri. Tapi ketika nanti bukan lagi waktu menebus diri, meski Anda memiliki tebusan sebanyak 2 dunia, 2 bumi, enggak lagi diterima Allah karena bukan lagi waktunya menebus diri. Coba perhatikan sabda Nabi SAW yang berbunyi, beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrin. Kata Nabi SAW, hindarilah neraka walau dengan 1 korma atau separuh korma. Itu di dunia jamaah sekalian. Walau dengan 1 korma atau separuh korma Anda mampu menebus diri dari neraka, yang penting tebusan itu disampaikan di dunia. Baik. Kita ambil contoh kedua yang lebih minim. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita bercerita tentang hadis ini sudah diketahui oleh kita semua. Seorang wanita pelacur. Saya rasa kalau orang berzina sekali 2 kali belum pelacur namanya. Tapi ketika itu sudah berjalan dalam waktu yang lama, ketika zina ini bukan cuma mingguan, bulanan atau mungkin tahunan, maka jangka waktu yang lama di dalam zina inilah yang menstatuskan seorang wanita menjadi seorang pelacur. Ala kulli hal, pelacur. Pelacur hari itu kehausan di tengah Sahara. Lalu kemudian ia minum. Setelah ia minum, tiba-tiba ada seekor anjing yang kehausan. Ia berikan beberapa tetes air untuk anjing tersebut. Akhirnya apa? Apa akhir dari beberapa tetes untuk seekor anjing tersebut? Kata Nabi SAW, fasyakarallahu laha faghafara laha. Allah berterima kasih kepada wanita ini, kemudian Allah mengampuninya. Wanita ini tidak menebus dirinya dengan dunia, apalagi 2 dunia. Wanita ini pun gak menebus diri dengan 1 korma, tapi wanita ini hanya menebus diri dengan beberapa tetes air putih. Maka alhamdulillah kita masih berada di negeri penebusan diri, yaitu dunia. Sepanjang Anda masih hidup, sedang berjalan di muka bumi, Anda masih bergelayut di pundak usia, percayalah, sekecil apapun tebusan diri akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun. Namun setelah sampai di akhirat, sebesar apapun tebusan diri tidak lagi akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan dalam ayat ini, andai kata orang-orang kafir itu menebus diri dengan kekayaan 2 kali dunia besarnya, Allah tidak terima lagi. Karena bukan lagi saatnya menebus diri.
Padahal kalau mereka menebus diri di dunia, niscaya beberapa tetes air putih saja Allah akan membebaskan mereka. Maka sekali lagi jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah. Saat ini kita hidup di dunia, saat ini kita memiliki sebuah kehidupan, saat ini kita masih berada di punggung usia. Usia dan kehidupan yang sekarang adalah kesempatan menebus diri. Sekecil apapun yang Anda lakukan, Anda berikan untuk menebus diri akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tebus diri sekarang. Sebelum nanti tebusan sebesar apapun ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi bukan soal besar kecilnya tebusan, tapi soal waktu. Ini orang kafir berani menebus diri dengan kekayaan sebesar 2 dunia. Sementara tadi si pelacur menebus diri hanya dengan beberapa tetes air. Kenapa yang kecil diterima, yang besar ditolak? Soal waktu. Mereka ingin menyampaikan tebusan yang besar, tapi waktunya sudah habis. Wanita ini menebus diri hanya dengan beberapa tetes air putih, tetapi waktunya tepat. Nah, sekarang waktu Anda sedang tepat. Waktu Anda sedang tepat. Sekecil apapun tebusan akan diterima karena pas waktu. Jangan sampai Anda ingin menebus ketika waktu telah berlalu. Jemaah sekalian, ada satu isyarat halus dalam ayat ini bahwa dari neraka adalah sedekah. Coba lihat orang kafir ingin memberikan tebusan sebesar 2 kali dunia. Maka sekali lagi ada isyarat halus dalam ayat ini ketika Allah berbicara tentang tebus menebus, bahwa di antara amal penebus diri adalah sedekah. Sedekah penebus diri ini yang kita lihat dari kisah wanita pelacur tadi. Sedekah penebus diri ini yang kita lihat dalam hadis tadi. Ittaqun nar walau bisyikki tamr. Hindari neraka walau dengan sebiji korma. Walau dengan separuh korma. Maka jemaah sekalian, dalam Al-Quran Allah ceritakan ketika orang-orang jahat, orang-orang kafir berada dalam sakaratul maut, apa keinginan mereka? Keinginan mereka adalah keinginan untuk bersedekah. Maka Allah katakan, ketika orang-orang kafir berada dalam sakaratul maut, mereka mengatakan, andai kata kematian ini ditunda. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan betul-betul ingin menjadi seorang yang saleh. Kenapa orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang jahat jelang akhir hayat, padahal ada tahajud, ada haji, ada umroh, ada jihad, tapi amal yang paling diinginkan dalam suasana sakarat adalah sedekah. Itu amal yang paling diinginkan, sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan di akhir surat Al-Munafiqun. Kenapa sedekah ini amal yang paling diinginkan di akhir usia? Sekali lagi, karena sedekah inilah amal penebus diri. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, tebus diri Anda walau dengan separuh korma, kata Nabi SAW. Bahkan dalam hadis tentang pelacur, tebus diri Anda walau dengan beberapa tetes air putih saja. Maka sedekah adalah salah satu amal khas, amal yang sangat khusus untuk sebuah pembebasan diri. Jangan sampai ada pelit-pelit lagi. Sedekah dan pemberian kita adalah pembebasan dan penebusan. Maka saya ulangi jemaah sekalian, mumpung tebusan diterima, berikan tebusan Anda. Nah, baik. Kemudian pelajaran yang terakhir dalam ayat yang mulia, keselamatan yang sesungguhnya adalah keselamatan di akhirat.
Jadi sekarang ini Anda selamat, keselamatan dunia selamat namanya. Tapi keselamatan yang sesungguhnya adalah apabila Anda selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Ketika seseorang betul-betul terhindar, betul-betul terlindungi dari azab Allah. Perhatikan azab ini, azabun alim, azabun muqim. Saat Anda terhindar dari azab seperti ini, maka Anda benar-benar selamat yang sesungguhnya. Jamaah sekalian dan para pemirsa, itulah beberapa pelajaran-pelajaran terkandung pada ayat 36 dan ayat 37. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.